sekolah minggu. Hari ini kakak Yesa masih selalu ditemani sama adik kakak, namanya Fani. Halo teman-teman. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita siapkan hati kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu sepanjang malam tadi hingga saat ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkati juga guru-guru kami akan mengajar Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih pada semangat kan? Sekarang kita naikkan satu pujian setinggi-tingginya langit. Musik. Kita pakai gerakan ya. Pada semangat kan? Sekarang kita lanjut pujian yang kedua ya. Kita nyanyi dalam nama Yesus. Kita pakai gerakan lagi ya. Semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, kita telah menaikkan pujian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Yeni. Hari ini Tante Yeni mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan boleh kumpulkan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian kami. Tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Berkati juga guru kami Tuhan, supaya guru kami juga dapat bercerita dengan baik. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Tante ini mau cerita tentang dua sahabat yang bernama Kofi dan Kwame, atau Kwame dan Kofi. Kwame adalah seorang anak laki-laki yang berusia 7 tahun. Kwame ini tinggal di daerah terpencil di daerah Afrika. Nah, sehingga kulitnya Kwame ini sedikit hitam dan rambutnya keriting. Nah, ini ya, Tante ini kasih lihat gambarnya. Ini yang bernama Kwame dan ini yang bernama Kofi. Nah, pada suatu hari Kwame dia duduk sendiri di bawah pohon dalam keadaan yang mukanya sedih, muram gitu ya. Dan dari kejauhan si Kofi melihat kok Kwame ini duduk sendiri ya, sehingga dia menghampiri si Kwame. Dia bertanya kepada Kwame, "Kwame, kok kamu duduk sendiri di bawah pohon dan mukamu kok kelihatannya sedih banget? Kenapa Kwame? Apa kamu dimarahi ibu kamu?" "Tidak Kopi, aku tidak dimarahi ibuku." "Lalu kenapa kamu sedih?" kata si Kopi ya. "Kopi, aku sedih karena ibuku baru saja meninggal." Si Kwame dia menangis, dia sedih karena ibunya baru saja meninggal. "Hah, ibumu meninggal ya Kwame? Aduh, sabar ya Kwame, jangan sedih Kwame. Aku juga sudah nggak punya ayah dan ibu, dan pamanku juga tidak sayang sama aku. Sabar ya Kwame. Kopi, mamaku bilang mamaku mau pergi ke surga, dan mama bilang aku juga nanti akan pergi ke surga karena aku sudah dibayar." "Hah, kamu mau pergi ke surga? Bagaimana dengan aku? Apakah aku juga boleh pergi ke surga?" Aku rasa sih boleh, karena kan kamu sahabat aku, pasti kamu boleh juga pergi ke surga." "Kalau begitu, ayo kita pergi ke surga yuk. Kan pamanku nggak sayang tuh sama aku. Lebih bagus kita pergi ke surga. Kita datangi mama kamu. Tapi Kwame, surga itu jauh apa dekat ya?" "Ya aku nggak tahu Kopi. Aku nggak tahu di mana surga." "Ya sudah, kita pergi cari deh di mana tuh surga. Besok pagi kita pergi ya. Kita pergi cari itu surga. Kita ketemu dengan mama kamu, kita juga ketemu dengan papa dan mamaku," katanya si Kopi. Nah, kemudian keesokan harinya pagi-pagi banget, lagi masih gelap ya, orang pada tidur semua. Si Kopi bersama si Kwame dia diam-diam keluar dari rumah. Dia pergi untuk mencari di mana itu surga. Mereka berjalan memasuki hutan, keluar hutan, masuk hutan lagi, sampai akhirnya mereka bertemu dengan ular. Di hutan itu banyak ular loh adik-adik ya, makanya jangan pergi main-main di hutan, nanti gigit sama ular. Nah, waktu mereka ketemu ular, mereka kaget, mereka takut. Aduh, ada ular, ada ular. Mereka takut, mereka lari sekencang-kencangnya. Mereka menghindar supaya tidak digigit ular. Setelah mereka merasa bahwa mereka sudah aman, mereka beristirahat.
mereka merasa capek karena mereka lari ya, jadi mereka lelah. Si Kwame bilang begini, waktu mamaku merasa takut, mamaku tuh berdoa loh Kofi. Bagaimana kalau saat ini kita berdoa yuk? Kita kan lagi takut, jadi kita berdoa yuk. Nah, akhirnya si Kofi bersama si Kwame dia berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami lagi takut Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak takut. Setelah mereka berdoa, mereka mulai berjalan lagi. Mereka berjalan, sampailah mereka di sebuah sungai yang sangat luas. Mereka bingung, bagaimana ya caranya mereka untuk nyebrang ke sungai itu? Mereka bingung, mereka tidak tahu caranya. Nah, dari kejauhan mereka melihat ada sebuah perahu. Mereka menghampiri perahu tersebut. Lalu mereka bertanya kepada bapak yang pemilik perahu ini ya, Pak, bisa tolong kami enggak bawa kami ke seberang? Bapak ini bertanya, kalian mau kemana? Kami mau ke seberang Pak, kami mau cari surga. Lalu bapak ini bilang, ayo naik ke perahu bapak, nanti bapak antar ke seberang. Lalu bapak mengantar si Kwame bersama Kofi ke seberang. Sampai di seberang, mereka mengucapkan terima kasih ya Pak ya, bapak sudah antar kami sampai di seberang. Terima kasih Pak, katanya mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka masih terus berjalan. Mereka tidak tahu di mana surga itu, sehingga mereka terus berjalan mencari surga. Akhirnya sampailah mereka di sebuah kota yang sangat besar ya. Kota itu ramai sekali. Dan waktu itu si Kofi bersama si Kwame ini dia melihat sebuah bus yang sangat besar dan banyak orang yang pergi naik ke bus itu. Mereka juga ikut naik ke bus itu. Nah, waktu mereka naik sampai mereka di bus itu, bapak kondektur ini bertanya kepada mereka, kalian mau pergi kemana? Kami mau pergi ke surga Pak. Surga itu di mana? Kami tidak tahu, katanya si Kwame bersama si Kofi. Kalau begitu kalian harus bayar tiket. Kami tidak perlu bayar tiket Pak, karena kan kami sudah dibayar. Kami boleh pergi ke surga. Nah, secara tidak langsung di belakang mereka ada seorang bapak yang berdiri yang memperhatikan percakapan si kondektur bersama si Kwame dan si bapak ini. Dia berkata kepada kondektur, Pak, biar nanti saya aja yang bayar karsisnya. Lalu bapak yang ada di belakang ini ya, dia memberikan uang kepada bapak kondektur untuk membayar uang tiket si Kwame dan si Kofi. Nah, si Kwame sama Kofi heran, siapa bapak ini ya? Kok dia begitu baik, dia mau membayarkan tiket mereka berdua. Nah, setelah itu bapak yang ada di belakang ini dia menghampiri si Kwame dan si Kofi. Dia berkata, memang Tuhan Yesus sudah membayar kita, tapi kalau kita mau naik bus kita harus bayar tiket, uang tiket. Lalu tidak beberapa lama sampailah mereka di tujuan si bapak ini ya. Bapak ini mengajak si Kwame bersama si Kofi untuk turun bersama dengan dia. Mari turun bersama bapak, kita ke rumah bapak ya. Kita tinggal dulu di rumah bapak. Nah, mereka berjalan menuju ke rumahnya bapak ini. Lalu bapak ini sampai di rumah, bapak ini memanggil istrinya, ibu, bu. Nah, ya, dipanggil, bu, sini bu. Ini kita punya tamu.
kata bapak ini ya, si istrinya senang sekali melihat si Kwame dan si Kofi. Bu, selama ini kan kita tidak punya anak. Nah, bagaimana kalau mereka dua ini kita ambil atau kita angkat menjadi anak kita? Kalian mau nggak jadi anak bapak sama ibu? Tentu saja si Kwame bersama si Kofi senang, karena mereka yang tadinya sudah tidak punya orang tua, ternyata mereka sekarang punya orang tua. Nah, setelah itu bapak ini memberitahukan kepada si Kwame bersama Kofi bahwa mereka juga pengen ke surga, tapi belum sekarang waktunya. Nanti ada waktunya ketika kita sudah mengalami kematian, kita baru bisa sampai ke surga, kata bapak ini. Jadi sementara ini kalian tinggallah bersama dengan bapak, tinggal bersama dengan bapak, tinggal bersama dengan ibu di rumah ini ya. Apakah kalian mau tinggal bersama kami di sini? Kofi bersama si Kwame berkata, ya kami mau pak. Mereka senang kalau selama ini mereka tidak punya orang tua, sekarang mereka sudah punya papa, punya mama lagi ya. Adik-adik seperti Kwame bersama Kofi punya keinginan untuk pergi ke surga, tentunya kita juga ya, Tante Yeni, adik-adik semua, papa mama, semua pengen pergi ke surga. Tapi kita tidak bisa, selagi kita masih ada di dunia, masih hidup, kita tidak bisa pergi ke surga. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa nantinya pergi ke surga? Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus selalu melakukan atau mentaati setiap perintah Tuhan. Kita tidak boleh menjadi anak yang nakal, anak yang tidak dengar-dengaran. Kita harus menjadi anak yang manis, yang menyenangkan hati orang tua ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan, maka suatu saat nanti ketika kita mati atau ketika kita meninggal atau ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, maka kita akan masuk ke dalam surga. Surga itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus berada. Surga itu adalah tempat yang sangat indah. Surga itu adalah tempat yang menyenangkan. Di surga itu tidak ada lagi sakit penyakit. Di surga itu tidak ada lagi kesedihan, kesusahan. Di surga itu yang ada hanya kegembiraan, hanya sukacita. Di surga kita seperti malaikat-malaikat bernyanyi memuji Tuhan. Nah, di surga juga kita akan menyanyi memuji Tuhan. Nah, adik-adik, inilah cerita firman Tuhan yang dapat Tante ini sampaikan. Biarlah selagi Tuhan masih beri kita kesempatan, mari kita pakai waktu yang ada untuk kita lebih mengasihi Tuhan ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Kami sudah belajar tentang surga, di mana suatu saat nanti kami akan ke surga. Kami akan bersama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, anak-anak yang
mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu, dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi kita dengar dapat menguatkan setiap kita. Dan sekarang untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus.